Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Qadhi Al-Hafidh Al-Matin Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala di dalam matan fikih beliau Al-Ghayat wa Taqrib, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan apa yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala terkait dengan udzur-udzur yang dibolehkan untuk seorang meninggalkan kewajiban puasa. Dalam artian kewajiban ibadah as-siyam yang ada pada dirinya itu tergugurkan karena udzur syar'i yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biidznillah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat terputus pada pertemuan yang terakhir, yaitu terkait dengan Syekh Al-Kabir yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala, wa syaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftir wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Seorang syekh, seorang yang sudah renta, yang sudah tua, maka dia diperbolehkan untuk berbuka, yang tidak menjalankan kewajiban ibadah puasa, dan sebagai penggantinya adalah memberi makan an kulli yaumin muddan, setiap harinya satu mud, yakni memberi makan orang fakir, memberi makan orang miskin, yang mana mud telah kita sebutkan takarannya pada pertemuan yang terakhir. Yang mendukung apa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengatakan rukhisa li syaikhil kabiri ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaih. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, rukhisa li syaikhil kabir, seorang yang sudah tua renta, yang sudah sepuh, diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk berbuka di hari-hari pada bulan Ramadan, dan sebagai penggantinya adalah yut'im an kulli yaumin miskinan, dia beri makan di setiap harinya satu orang miskin, wala qada'a alaihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa yang tidak dijalankan tersebut. Demikian pula yang semakna dengan ini, tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma selaku turjumanil Quran, ketika beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, 'alal ladzina yutiqunahu 'alal ladzina yukallifun, yaitu orang-orang yang merasa berat untuk mengerjakan puasa, maka kata Allah Jalla wa'ala, fidyatun ta'amu miskin, dia bisa mengganti ibadah puasa yang berat dikerjakan tadi dengan membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin. Yaqul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, huwa syaikhul kabiru alladzi la yastati'u siyam fayuftir wa yut'im an kulli yaumin miskinan. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Syekh Al-Kabir, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua renta. Kata beliau radhiyallahu anhuma, alladzi la yastati'u siyam. Ini yang perlu kita catat
dan perlu kita garis bawahi, orang-orang tua yang sudah renta, yang tidak mampu untuk berpuasa. Karena kita dapati walhamdulillah di tengah-tengah muslimin ada orang-orang yang sudah tua, yang sudah renta tapi masih mampu untuk melakukan puasa. Nah, ini tidak masuk ke dalam pembahasan. Yang masuk ke dalam pembahasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah asy-syaikhul kabiru alladzi la yastati'u siyam. Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh, kemudian dia tidak memiliki kemampuan istita'ah ataukah al-qudrah untuk berpuasa, fayuftir. Akhirnya dia berbuka. Maka sebagai gantinya wa yut'im an kulli yaumin miskinan. Dia mengganti setiap hari yang dia tinggalkan tersebut, satu orang miskin diberi makan nisfa sa'in min hintah, setengah sa' dari gandum. Ya, jadi bisa dikiaskan oleh para fuqaha dengan apapun dari bahan makanan pokok di satu daerah, apakah itu gandum, beras, kentang, dan yang semisal itu, yang bisa diberikan ta'am tersebut, makanan tersebut kepada orang-orang miskin. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala pembahasan yang juga masuk kepada uzur-uzur syar'i, yang seorang tadi boleh untuk tidak melakukan kewajiban ibadah puasanya, yaitu secara khusus seorang wanita al-hamil wal murdi' in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihiman qada. Seorang wanita yang sedang hamil atau seorang wanita yang menyusui, ada dua keadaan. Yang pertama, in khafata ala anfusihima, apabila yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri, maka diperbolehkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang yang hamil tadi. Demikian pula seorang yang menyusui tadi, yang khawatir akan dirinya sendiri, untuk berbuka, tidak ikut bersama muslimin melakukan ibadah shaum di bulan Ramadan, tapi alaihimal qada. Dia wajib untuk mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan tadi. Ini keadaan pertama bagi seorang yang hamil, demikian pula seorang wanita yang sedang menyusui. Adapun keadaan yang kedua, fa in khafata ala auladihima. Kalau yang dia khawatirkan bukan dirinya, dia merasa aman walhamdulillah jika puasa. Jika tidak makan selama 12 jam, 13 jam atau mungkin lebih dari itu, dia merasa aman. Demikian pula seorang wanita yang menyusui. Walaupun dia tidak makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia tidak khawatir. Dia termasuk seorang wanita yang kuat, dia termasuk seorang wanita yang memproduksi ASI-nya dalam kondisi tidak membutuhkan makanan-makanan yang masuk ke dalam organ tubuhnya, tapi yang dia khawatirkan adalah anaknya. Kalau seorang yang hamil tadi, janin yang ada di dalam rahimnya, seorang yang menyusui tadi yang dikhawatirkan adalah bayi yang sedang menyusu padanya. Kalau yang dikhawatirkan adalah orang lain, dalam hal ini janin ataukah bayi, maka kata Al-Matin rahimahullahu ta'ala, aftarata, silahkan dia berbuka, wa alaihimal qada wal kaffara an kulli yaumin mut. Maka yang wajib bagi dia ketika dia berbuka tadi adalah mengqada, mengganti puasanya. Dan kafarah, kafarah di sini maksudnya adalah al-fidyah. Jadi dua kewajibannya. Yang pertama, dia harus mengganti puasanya, dan yang kedua, dia harus membayar fidyah. Berapa hari yang ditinggalkan, jumlah itulah yang dia berikan makanan kepada seorang yang miskin. An kulli yaumin muddun. 1 mud, 600 gram. Seperti yang sudah kita sebutkan. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan pembahasan ini dalam riwayat
yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dari Sa'id ibn Jubair bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan al-hamil wal murdi'u idza khafata aftarata wa at'amata wa la qada'a alaihima. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-hamil wal murdi', seorang wanita yang hamil, demikian pula seorang wanita yang menyusui. Idza khafata, disebutkan secara umum seperti itu, apabila dia khawatir, apabila dia takut. Tidak disebutkan apakah pada dirinya ataukah khawatir pada kondisi janin atau bayinya. Apabila dia takut, aftarata, silahkan. Wanita hamil, wanita menyusui tadi berbuka, wa at'amata. Kemudian sebagai pengganti, sama seperti statusnya Syekhul Kabir tadi, orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, memberi makan fidyah. Melakukan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Wala qada'a alaihima, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa bagi seorang wanita yang hamil, demikian pula seorang wanita yang sedang menyusui. Demikian pula dari riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, Abdullah bin Abbas mengatakan al-hamil wal murdi' tuftir wa la taqdi. Al-hamil wal murdi'u tuftiru wa la taqdi. Seorang wanita yang hamil, seorang wanita yang menyusui, itu dipersilahkan untuk dia berbuka wala tuqdi, dan tidak diwajibkan untuk dia mengganti puasa yang ditinggalkan tadi. Tidak wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan tadi. Ini ternukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam jalur periwayatan yang lain datang pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam Al-Irwa, yakni Irwa Al-Ghalil, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menukilkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Seorang wanita yang hamil, demikian pula seorang wanita yang menyusui, apabila khawatir atas kesehatan janinnya ataukah kesehatan bayinya, aftarata, silahkan dia berbuka puasa karena itu udzur yang syar'i, wa at'amata, kemudian sebagai penggantinya dia memberi makan, memberi fidyah kepada orang miskin. Itu yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Irwa. Demikian pula apa yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan ternukil dalam Sahih Al-Imam Ad-Daruqutni, dan Al-Imam Ad-Daruqutni mensahihkan akan riwayat ini ketika Abdullah bin Abbas pernah mengatakan kepada seorang wanita yang sedang hamil, anti bimanzilatil lati la tutiquhu fa'alaikil fida wala qada'a alaiki. Engkau, wahai seorang wanita yang sedang hamil, sama kedudukannya seperti seorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka yang wajib bagimu adalah al-fida, yakni al-fidyah, memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa yang tidak wajib dia jalankan tadi. Wala qada'a alaiki, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti ibadah puasamu. Maka ini ikhwati fillah yara'akumullah yang ternukil mayoritasnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan seorang wanita yang hamil, demikian pula seorang wanita yang menyusui. Maka dari sini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan adanya perbedaan pendapat dari beberapa para fuqaha, beberapa para al-fuqaha.
para a'immah al-fuqaha, di antaranya al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, demikian pula Imam Malik, wal Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an, memiliki beberapa pendapat yang masing-masingnya bersumber atau dibangun di atas adillah yang sahihah. Maka kesimpulan atau rincian yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala, yang itu merupakan hakikat dari pendapat jumhur rahimahumullahu taala, wajib atasnya mengganti puasa ditambah lagi dengan kafarah yaitu fidyah. Ini adalah pendapat jumhur, pendapat madhab Syafi'iyah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu'. Demikian pula ini merupakan pendapat Al-Imam Al-Imrani juga dari madhab Syafi'iyah dalam karya beliau yang berjudul Al-Bayan. Ini juga pendapat Al-Imam Ibnu Muflih, Al-Imam Ibnu Qudamah dari madhab Al-Hanabilah, Al-Imam Ibnu Muflih dalam Al-Furu', Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Demikian pula ucapan dari sebahagian para a'immatus salaf, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika beliau menukilkan bahwa pendapat inilah qala Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, wa qala Al-Hasan Al-Basri wa 'Atha' ibn Abi Rabah wa Ad-Dhahhak wa An-Nakha'i wa Az-Zuhri wa Rabi'atu wal Auza'i wa ashab ar-ra'i al-hamil wal murdi'u yuftirani wa la it'am 'alaihima bimanzilatil maridi yuftir wa yaqdi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ternukil dari ucapan Al-Hasan Al-Basri dan a'immatus salaf yang telah kita sebutkan, pendapat mereka adalah seorang yang hamil, seorang yang menyusui, maka ketika dia berbuka puasa, la it'am alaihima, tidak bisa mengganti dengan membayar fidyah. Al-hamil wal murdi' kedudukannya seperti al-marid, seorang yang sakit. Yuftir, silahkan dia berbuka karena itu uzur syar'i, akan tetapi yang diwajibkan adalah al-qadha, mengganti puasanya. Ini pendapat jumhur seperti yang telah kita nukilkan tadi, dan dihikayatkan sebahagian dari a'immatus salaf, di antaranya Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah, bahwa ini terdapat ijma' dalam permasalahan ini. Kata Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah di dalam Al-Mughni, wa jumlatu dzalika annal hamila wal murdi'a idza khafata ala anfusihima falahumal fitru wa alaihimal qada' fahasab la na'lam fihi baina ahli ilmi ikhtilafan. Ada dihikayatkan ijma' terkait dengan permasalahan ini, walaupun ijma' ini sedikit dikomentari oleh beberapa a'immatus salaf yang lainnya. Kata Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah, dan kesimpulan, bagi seorang wanita yang hamil, bagi seorang wanita yang menyusui, apabila khawatir terhadap dirinya, maka yang wajib adalah mengganti puasanya apabila dia berbuka, dan cukup. Dan kami tidak mengetahui, la na'lamu fihi baina ahlil ilmi ikhtilafan, kami tidak mengetahui dalam permasalahan ini terdapat ikhtilaf, perselisihan. Itu yang dinukilkan dalam pendapat jumhur, dan dinukilkan pula oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala Al-Qadi Al-Matin dalam permasalahan ini, yang mana pada hakikatnya mereka berpegang dengan dalil dalam sebuah riwayat Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri syatras shalah wa 'anil hamili wal murdi as-shaum aw as-siyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada orang-orang yang musafir syatras shalah, sebahagian dari salatnya, wa 'anil hamil, demikian pula seorang yang hamil, demikian pula seorang al-murdi yang menyusui. Jadi dihukumi sama dengan seorang yang hamil, sama dengan seorang yang menyusui, sama dengan seorang yang musafir.
bagaimana kewajiban musafir ketika meninggalkan ibadah puasanya, yaitu harus mengqadha di hari yang lain. Maka ini yang dijadikan salah satu dalil yang dijadikan oleh jumhur sebagai pegangan. Ikhwati fillah rahimakumullah, adapun apa yang telah kita nukilkan dari pendapat atau nukilan-nukilan riwayat yang sahihah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka ini pun menjadi pegangan dari sebahagian a'immatus salaf, terlebih apa yang ada di zaman kita sekarang. Karena ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu ternukil dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Maka walaupun ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bukanlah ucapan yang sejalan dengan jumhur, namun semisal Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan a'immatus salaf yang lainnya lebih condong untuk merojehkan pendapat apa yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka al-amr fi hadha wasi', mana yang bisa diambil hukumnya, mana yang lebih rajih, kembali kepada kita sebagai orang yang memperhatikan adillah dan pegangan-pegangan dari para ulama tersebut. Ketika kita ingin mengambil pendapat jumhur, falana dzalik. Ketika kita ingin mengambil pendapat secara khusus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falana dzalika aidan. Ikhwati fillah rahimakumullah, demikian pula uzur yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Matin rahimahullahu ta'ala, wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Seorang yang sakit, seorang yang musafir dengan safar yang jauh, perjalanan yang jarak tempuh yang jauh, maka mereka berbuka dan hukumnya adalah mengganti di hari yang lain. Dan ini pembahasan yang sudah sangat wadih, sudah sangat jelas, karena Al-Quran telah menjadi haddun fasil, kesimpulan yang nyata terkait dengan seorang yang musafir dan seorang yang sakit, yaitu ketika mereka harus mengganti di hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ikhwati fillah rahimakumullah, terdapat nukilan dari Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala yang ini dihukumi oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah sebagai riwayat yang sahihah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kanat rukhsatun li syaikhil kabir wal mar'atul kabirah wa huma yutiqani as-siyam ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wal hubla wal murdi' idza khafata yani ala auladihima aftarata wa at'amata. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika membawa ayat tersebut, kanat rukhsah li syekhil kabir. Rukhsah yang ada, keringanan yang ada, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk seorang yang sudah tua, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, kakek ataukah nenek. Wa huma yutiqani siyam, dalam kondisi mereka tidak mampu untuk berpuasa. Taklif, mereka sangat terbebankan dengan ibadah puasa tersebut. Maka silahkan mereka untuk berbuka dan sebagai penggantinya memberi makan satu orang miskin. Dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas. Al-hubla wal murdi', seorang wanita yang hamil. Demikian pula seorang wanita yang menyusui. Idza khafata, yakni ala auladihima, apabila khawatir akan keselamatan janinnya, akan kesehatan bayinya. Aftarata, silahkan berbuka, wa at'amata, dan memberi makan fidyah. Sama seperti Syekhul Kabir wal mar'ah al-kabirah. Ini wallahu ta'ala alam pendapat yang rajih khususnya di sisi ana pribadi, dan ini yang ana ambil sebagai pendapat memang menyelisihi jumhur, namun dilihat dari
kuatnya sanad, demikian pula pemahaman yang ada di sisi Abdullah bin Abbas yang tidak bisa kita pungkiri, maka Allah Ta'ala ana mengambil pendapat Abdullah bin Abbas yang rajih dalam permasalahan ini. Dan ini tidak berarti ini merupakan satu-satunya pendapat yang wajib untuk diikuti. Apabila di antara kita, apabila di antara antum ada yang lebih condong kepada pendapat jumhur dan mengambil hal itu sebagai sebuah hukum, apabila mungkin ahalikum ada dalam posisi al-hamil, ahalikum ada dalam posisi al-murdi', maka ketika mengambil pendapat jumhur, itu yang lebih menenangkan, itu yang lebih bisa dijadikan pegangan, maka tafadhal. Namun kita tidak bisa mengingkari ikhwah yang lain, tidak bisa mengingkari sebahagian kita yang lainnya yang lebih mengambil pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan pembahasan al-hubla atau al-hamil, demikian pula al-murdi. Seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, ikhwati fillah ya ra'akumullah, al-amr fi hadhihi al-mas'alah wasi'. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kemudian pembahasan yang berikutnya, dan ini alhamdulillah pembahasan yang terakhir dalam kitab Shiyam, yaitu terkait dengan al-i'tikaf. Wal-i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartan. Kata Al-Matin rahimahullahu ta'ala, i'tikaf merupakan salah satu sunnah yang mustahabbah, yang sangat disukai, dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia memiliki dua persyaratan. An-niyatu, yang pertama adalah niat, wal-lubthu fil masjid. Syarat yang kedua, menetap di dalam masjid. Wala yakhruju minal i'tikafil mandhuri illa lihajatil insan. Dan tidak boleh seorang keluar dari iktikaf, ibadah iktikaf yang dia lakukan, kecuali karena hajatul insan, kebutuhan dia, kebutuhan seorang manusia yang memang daruriyah, keadaannya harus terpaksa buang air kecil, buang air besar, dan yang semisal itu. Au udrin min haidin au maradin la yumkin al-muqam ma'ahu. Atau mungkin udzur yang lainnya, seperti seorang wanita yang haid, atau mungkin ada seorang laki-laki yang sedang i'tikaf kemudian dia diderita sakit, diberikan musibah sakit al-marad oleh Allah Subhanahu wa taala, la yumkinul muqam ma'ahu. Tidak sama sekali ada kemungkinan, ada ihtimal untuk dia tetap melanjutkan i'tikafnya. Untuk dia tetap melanjutkan i'tikafnya, maka udzur-udzur syar'i tersebut boleh untuk dilakukan kalau memang jelas udzurnya. Dan nanti insyaallah taala akan kita bahas, tidak boleh ada unsur tasahul dalam i'tikaf ini, karena memang syarat yang kedua, perhatikan, al-lubthu fil masjidi, benar-benar menetap di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keluar kecuali ada uzur, dia tidak keluar kecuali ada keadaan yang mendesak. Wa yabtulu bil wat'i, dan salah satu yang membatalkan i'tikaf tersebut adalah al-wata'. Ini salah satu saja yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullahu taala, wa illa ada beberapa perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf tersebut selain al-wata' atau al-jima'. Ikhwati fillah yarhakumullah, terkait dengan pembahasan hal i'tikaf, maka telah disebutkan secara khusus oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dan a'immah yang lainnya terkait dengan makna i'tikaf yang dikenal di tengah-tengah para al-fuqaha. Sebelum kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah, kita melihat dulu apa yang disebutkan oleh a'immatul lughah, a'immatun nuhah terkait dengan makna i'tikaf secara lughatan. Makna i'tikaf secara al-lughah, secara bahasa, adalah al-iqbalu 'ala syai' wal ihtibasu fih. Ketika seseorang benar-benar menuju sesuatu dan menahan dirinya, tetap berada di dalam sesuatu tersebut. Ini sebagaimana yang ternukil dalam Lisan al-Arab, karya Imam Ibnu Mandzur rahimahullahu ta'ala. Demikian pula, i'tikaf bisa kita lihat maknanya secara istilah, secara syar'an. Makna i'tikaf syar'an, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, huwal iqamatu fil masjidi biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla sa'atan fama fawqaha lailan aw naharan.
Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, al-iqamah fil masjid. Makna dari i'tikaf adalah ketika kita tetap berada, menetap di dalam masjid, biniyati taqarrubi ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'atan, 1 jam, fama fawqaha, atau lebih dari itu, lailan au naharon, apakah malam atau siang. Jadi tidak dipersyaratkan hanya malam hari, tidak dipersyaratkan pula hanya siang hari. Apakah malam atau siang? 1 jam ke atas, ketika kita meniatkan untuk i'tikaf, itu akan teranggap sebagai i'tikaf. Jadi dari definisi ini tidak ada sama sekali persyaratan bahwa i'tikaf harus dilakukan di hari-hari bulan Ramadan. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah di dalam Al-Muhalla. Demikian pula Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan wa huwa fi syar', makna i'tikaf secara syar'i adalah al-iqamatu fil masjidi ala sifatin nadhkuruha wa huwa qurbatun wa ta'atun. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Al-Mughni, makna dari i'tikaf secara syar'an adalah ketika seorang menetap di dalam masjid sesuai dengan sifat yang telah kami sebutkan. Dan tujuan utamanya adalah qurbatun wa ta'atun, mendekatkan diri dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Daqiqil 'Id rahimahullah mengatakan di dalam Al-Ihkam, fa fi syara', makna i'tikaf secara syara', luzumul masjidi ala wajhin makhsusin, ketika seorang berada di dalam masjid sesuai dengan sifat yang khusus. Demikian pula Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala minal mu'asirin mengatakan dalam definisi al-i'tikaf, al-maqsudu min dzalika huwa at-tafarrugu lil ibadati wal khalwatu billahi lidzalik. Tujuan utama i'tikaf adalah ketika seorang tafarrug, benar-benar mengosongkan waktunya hanya untuk beribadah dan berkhalwah, bercampur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berduaan saja dengan Allah Jalla wa Ala, hanya melakukan amalan ibadah, hanya melakukan amalan ketaatan. Wa hadhihi hiyal khalwatu asy-syar'iyyah, dan ini merupakan, kata Imam Ibnu Baz alaihi rahmatullah, dan ini merupakan khalwah asy-syar'iyyah, khalwah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan al-i'tikaf huwa luzumul insan masjidan li ta'atillahi subhanahu liyanfarida bihi 'anin nas. I'tikaf adalah ketika seorang manusia tetap berada di masjid untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyanfarida bihi 'anin nas, agar dia bisa terhindar dari mayoritas manusia. Jadi dia menyendiri, wa yashtagila bi ta'atillah, dan dia menyibukkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatafarraghu lidzalik, dan dia benar-benar yatafarrag, fokus, konsentrasi dalam amalan-amalan ibadahnya tersebut. Ini yang terkait dengan makna i'tikaf lughatan wa syar'an. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kepada syarat-syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Matin rahimahullahu taala, maka syarat yang pertama an-niyah, jelas. A'immatus salaf dari Al-Imam Ibnu Hazm, Ibnu Daqiqil 'Id, bahkan sampai Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan terkait dengan an-niyah harus ada unsur taqarrub ilallah. Ini syarat yang pertama. Artinya tanpa syarat ini seorang tidak akan teranggap melakukan i'tikaf. Demikian pula yang kedua, yaitu al-lubthu fil masjid. Al-lubthu fil masjid pun syarat yang bisa kita ambil faedahnya, kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh a'immatus salaf terkait dengan definisi i'tikaf tadi. Maka dengan dua syarat ini seorang teranggap sebagai i'tikaf, dan tadi sudah kita bahas tidak sama sekali dipersyaratkan harus adanya bulan Ramadan. Jadi hari-hari ini kita tetap melakukan i'tikaf pun bisa teranggap sebagai sebuah ibadah. Khawati fillahi ra'akumullah. Demikian pula pembahasan terkait dengan al-i'tikaf ini dinukilkan oleh sebahagian para fuqaha terkait dengan rukun-rukun i'tikaf. Apa saja rukun-rukun i'tikaf? Rukun-rukun i'tikaf yang pertama adalah al-masjid. Ayyakuna fil masjidi. I'tikaf tersebut
harus dilakukan di dalam masjid. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jelas. Aakifuna fil masajid. Maka rukun yang pertama dari i'tikaf tersebut yang tidak sah tanpanya yaitu fil masjid, ayyakuna fil masjid. Yang kedua, al-lubthu. Al-iqamah fil masjid. Walau sa'atan, walau lahdatan. Ketika dia benar-benar berada di dalam masjid walaupun hanya sesaat. Jadi sa'atan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah dalam ta'rif yang sudah kita nukilkan, itu bisa bermakna lahdatan. Dan ini pun dijelaskan oleh sebagian para fuqaha. Jadi tidak mempersyaratkan i'tikaf itu harus 1 jam atau lebih dari itu. La, sa'atan yakni lahdatan. Ada yang mengatakan makna sa'atan 1 jam ke atas baru teranggap i'tikaf. Ada pula yang menyatakan dari sebagian para fuqaha sebagaimana yang ternukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sa'atan ay lahdatan. Maksudnya adalah lahdah, sesaat saja, asal dia ada niat, asal dia menetap di masjid, maka terhitung sebagai ibadah i'tikaf. Jadi rukun i'tikaf yang pertama adalah ayyakuna fil masjid, harus ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua al-lubthu walau kana sa'atan, menetap di dalam masjid walaupun sesaat. Yang ketiga niyatul i'tikaf, harus ada niatnya. Dan yang keempat al-mu'takif, orang yang melakukan ibadah tersebut. Ikhwati fillah yarhamukumullah, terkait dengan mubtilat, pembatal-pembatal i'tikaf yang telah disebutkan atau diisyaratkan di sini oleh Al-Matin rahimahullahu taala. Yang pertama sebenarnya sebelum al-wata' atau sebelum al-jima' adalah al-khuruj minal i'tikaf biduni sababin. Ketika seorang mu'takif keluar dari tempat i'tikafnya tanpa adanya sebab. Seperti ini yang disyaratkan oleh Al-Matin rahimahullah sendiri. Wala yakhruju minal i'tikafil mandhur illa lihajatil insan. Tidak boleh dia keluar kecuali hajat-hajat yang daruriyah sifatnya, yang memang harus ditunaikan. Jadi biduni sebab, tanpa adanya sebab, itu menjadi pembatal ibadah i'tikaf yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang disyaratkan pula oleh Al-Matin rahimahullahu taala, al-haid. Demikian pula an-nifas masuk ke dalam hukum ini. Karena al-haid wan nifas tidak diizinkan untuk melakukan al-lubthu atau al-mukthu di dalam masjid min masajidillah. Jadi itu juga dibahas oleh al-fuqaha sebagai mubtilat al-i'tikaf. Demikian pula pembatal yang berikutnya adalah ar-riddah atau as-sukran atau al-junun. Ketika seorang murtad, na'udzubillah min dzalik, keluar dari Islam, atau mungkin mabuk, hilang sebahagian akalnya, atau mungkin hilang seluruh akalnya, gila dia. Na'udzubillah min dzalik, itu juga sebagai pembatal i'tikaf yang disebutkan oleh sebahagian para al-fuqaha. Kemudian yang keempat adalah al-jima', seperti apa yang dinukilkan oleh Al-Matin rahimahullah, wala tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid, wadih, jelas dalilnya. Demikian pula yang kelima adalah terkait dengan al-inzal an mubasyarah. Ketika seorang laki-laki yang beriktikaf, al-mu'takif, mengalami al-inzal. Dia mengeluarkan air maninya, azzakumullah, an mubasyarah. Ketika melakukan muqaddimatul jima' dengan istrinya. Maka ini sebagai pembatal-pembatal i'tikaf, karena seorang yang i'tikaf tidak dibenarkan untuk melampiaskan hawa nafsunya, karena seorang yang melakukan i'tikaf sedang bertafarruq, sedang fokus, sedang berkhalwat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disarankan, yang diperintahkan adalah ketika dia melakukan amalan-amalan ibadah dan meninggalkan apa yang terkait dengan an-nafs. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula terkait dengan pembahasan al-i'tikaf ini yang biasanya dilakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang memang telah ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di 10 hari terakhir beliau melakukan i'tikaf, di 10 hari terakhir beliau fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bahagian dari apa yang senantiasa dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ay qadha ahlahu, dan yang seterusnya. Beliau membangunkan keluarga-keluarganya beliau, meminta untuk mereka salat malam dan yang lainnya.
pembahasan yang telah kita ketahui bersama. Jadi dalam pembahasan i'tikaf, kesimpulan yang bisa kita ambil, tidak ada persyaratan az-zaman, akan tetapi yang dipersyaratkan adalah al-makan. Wajib tempatnya di masjid, tapi kapanpun mau kita lakukan i'tikaf, walaupun sa'atan, kata Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah, dengan niat tadi. Kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, melupakan urusan duniawi, melupakan an-nafs, dan yang semisal itu, maka kita akan terhitung sebagai seorang yang melakukan i'tikaf. Ini pembahasan i'tikaf secara global yang insyaallah taala cukup untuk pembahasan awal yang biidznillah taala. Dengan demikian kita walhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Shiyam yang disampaikan oleh Al-Matin rahimahullahu taala. Adapun i'tikaf Asyrul Awakhir dan yang seterusnya terlalu ma'ruf dan sering sekali dibahas di kajian-kajian yang ada, maka dengan sengaja untuk kita lewati. Walhasil kesimpulannya adalah bagaimana ketika i'tikaf tidak ada pengaruh az-zaman, yang ada adalah syarat al-makan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini khotifillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun yang terkait dengan as-su'al atau al-as'ilah, maka bisa dijapri seperti biasa. Dan ini ada pertanyaan yang masuk dari Abu Umar, i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan itu untuk mengambil penuh manfaat pada hari-hari tersebut. Nah, i'tikaf di 10 hari Ramadan atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu benar-benar untuk mengambil apa yang ada dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-maghfirah dari Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut untuk melakukan i'tikaf. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fi i'takafa 20 yawman. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, merupakan kebiasaan beliau beriktikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir. Namun ketika tahun di mana beliau diambil akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beriktikaf 20 hari. Itu semuanya untuk mengambil keberkahan, al-maghfirah, mengharapkan keridhaan Allah Jalla wa ala dari apa yang ada di akhir-akhir bulan Ramadan. Insyaallah taala ikhwati fillah ya rahimakumullah, pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan biidznillah taala terkait dengan pembahasan Kitabul Hajj yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum. Hayyakallah Pak Umar. Samihni.